Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang susunan pegas gerak harmonik. Oke, kita langsung saja ke materinya. Untuk susunan pegas itu ada dua, yaitu dirangkai seri dan dirangkai paralel. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah jika pegas tersebut dirangkai atau disusun secara seri. Oke, kita perhatikan gambarnya. Jadi untuk gambar yang pertama ini adalah gambar di mana dua buah pegas itu dirangkai seri dengan penetapan pegas masing-masing K1 dan K2 dengan digantungkan massa di ujung pegas tersebut. Nah, persamaan untuk susunan pegas yang dirangkai seri adalah 1/K total sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Jadi ini cara untuk menentukan atau menghitung tetapan pegas total untuk pegas yang dirangkai secara seri. Nah, yang kedua adalah pegas yang dirangkai atau disusun secara paralel. Oke, diperhatikan ini gambarnya, jadi gambar sebuah pegas yang disusun secara paralel dengan masing-masing tetapan pegas K1 dan K2. Nah, gambar yang kedua seperti jadi jika menemukan gambar yang seperti ini, ada dua buah pegas yang dimana pegas tersebut terlihat dirangkai seri, tetapi massanya atau beban yang diberikan itu berada di antara pegas 1 dan pegas 2, maka pegas tersebut dianggap tersusun secara paralel. Oke, sudah dipahami ya adik-adik. Nah, kita masuk ke persamaan untuk menentukan tetapan pegas total untuk pegas yang dirangkai secara paralel. Nah, dirumuskan K totalnya itu sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Nah, ini jika pegas tersebut tersusun dari 3 buah pegas, dan kalau misalnya cuma 2 seperti pada gambar, maka cukup K total sama dengan K1 tambah K2. Oke, begitupun dengan yang dirangkai seri, jadi 1/K total sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Karena di sini cuma menggunakan 2 pegas yang dirangkai secara seri, dan jika lebih dari 2 ya tinggal dijumlahkan lagi menjadi 1/K3 tambah 1/K4 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh soal yang nomor 1. Soalnya adalah 3 buah pegas yang identik mempunyai konstanta 60 Newton per meter. Nah, disusun seperti pada gambar. Konstanta susunan pegasnya adalah, jadi kita ingin menentukan tetapan pegas totalnya atau konstanta susunan pegas totalnya dari 3 buah pegas yang identik. Ya, kita perhatikan gambarnya. Susunan pegas tersebut dirangkai secara gabungan. Yang pertama, K1, pegas 1, dan pegas 2 itu dirangkai secara paralel. Nah, gabungan dari paralel tersebut itu ternyata dirangkai seri dengan K3 atau pegas yang ketiga. Seperti itu penjelasan dari gambar untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita ke pembahasan. Jadi diketahui K1 dan K2 serta K3 itu sama karena 60 Newton per meter karena dia identik, berarti tetapan pegas untuk masing-masing pegas ini sama, yaitu 60 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan adalah K totalnya. Oke. Ya, di sini kan rangkaiannya gabungan ya, jadi kita cari dulu yang paralel, yaitu pegas 1 dan pegas 2. Untuk penyelesaian, jadi pegas 1 dan pegas 2 dirangkai paralel, maka konstanta paralelnya itu sama dengan K1 tambah K2. Kita tinggal jumlahkan, hasilnya adalah 120 Newton per meter. Nah, selanjutnya kita tinggal serikan dengan pegas yang ketiga. Oke, jadi kita gunakan rumus seri, yaitu 1/K total sama dengan 1/Kp atau konstanta paralel pegas 1 dan pegas 2 tambah 1/K3 konstanta pegas yang ketiga. Kita substitusi nilainya, 1/K total sama dengan 1/120 tambah 1/60. Kita samakan penyebutnya, jadi 1/120 tambah 2/120 sama dengan 3/120. Nah, ini baru nilai dari 1/K total. Nah, untuk menentukan nilai K total ya adalah tinggal dikali silangkan K total kali 3 sama dengan 120 kali 1. Atau bisa langsung dituliskan seperti ini, K total sama dengan 120 per 3 itu sama dengan 40 Newton per meter. Jadi itu adalah konstanta susunan pegas pada gambar nomor 1. Contoh soal nomor 2, dua buah pegas A dan B dengan tetapan gaya K yang sama
Masing-masing diberi beban bermassa M sehingga berosilasi dengan periode yang sama sebesar T sama dengan 16 sekon. Jadi periodenya itu 16 sekon. Apabila kemudian pegas A dihubungkan secara seri dengan pegas B dan kedua beban digabungkan, maka periode isolasi susunan pegas yang baru adalah. Oke, jadi kita di sini kita ingin membandingkan berapa periodenya dengan dua buah pegas yang sebelumnya terpisah dan digabung menjadi susunan pegas yang dirangkai secara seri. Oke, kita perhatikan ke pembahasan. Jadi diketahui massanya itu adalah M, periode isolasinya sebelum periode osilasinya sebelum digabung itu 16 sekon, dengan tetapan gaya pegasnya itu adalah K. Yang ditanyakan adalah berapa periode osilasi ketika dia digabung pegas 1 dan pegas B yang disusun secara seri. Oke, kita ke penyelesaian. Nah, untuk rumus dari periode sebuah pegas adalah T sama dengan 2Pi akar M per K. Jadi ini dibahas pada materi yang atau video yang sebelumnya tentang hukum Hooke. T sama dengan 2Pi akar M per K. Nah, selanjutnya kita bandingkan antara periode osilasi sebelum digabung dan setelah digabung. Jadi T per TG itu sama dengan akar M per K per akar MG massa ketika digabung dan konstanta ketika digabung. 2Pi kan 2Pi per 2Pi itu 1. Oke, selanjutnya T per TG itu sama dengan akar M kali KG. Jadi ini dibalik, yang sebelumnya itu bagi, ketika dia jadi kali KG MG per KG itu dibalik jadi KG per MG, maka diperoleh akar M kali KG per MG kali K. Nah, ini tadi yang dibalik ya, MG per KG. Oke, selanjutnya 16 per TG, jadi 16 itu nilai T sebelum digabung per TG itu sama dengan akar M, ya, akar M kali K per 2, karena kalau dirangkai seri berarti 1/K tambah 1/K. Nah, ketika dia dibalik untuk K totalnya itu adalah K per 2 per 2M kali K. Nah, K ini kan nilainya tetapan pegas sebelum digabung. Nah, 2M kan dijumlahkan dari M tambah M karena dia ada dua buah pegas. Jadi 2M tambah 2M. 2M tambah M jadi 2M. Oke, selanjutnya 16 per TG itu sama dengan M per M itu 1. Jadi tersisa akar K per 2 per 2K. Nah, untuk akar K per 2 per 2K itu kita ubah dari bagi menjadi kali sehingga 2K itu dibalik menjadi 1/2K. Jadi yang diperoleh hasilnya akar K per 2 kali 1 per 2K. Oke. Selanjutnya adalah 16 per 3 itu sama dengan 1/4. Jadi K bagi K itu 1, kali 1, 1, 2 kali 2 itu 4, jadi 1/4. Nah, ketika diakarkan, akar 1 itu 1, akar 4 itu 2, jadi 16 per TG itu sama dengan 1/2. Nah, kita tinggal kali, silakan TG sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32 sekon. Jadi, periode isolasi susunan pegas ketika digabung dalam rangkaian seri diperoleh periode osilasinya itu sama dengan 32 sekon. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Perhatikan susunan pegas pada gambar berikut. 6 pegas identik disusun menjadi dua rangkaian, yaitu X dan Y. Pegas X bertambah panjang 15 cm ketika ditarik beban 150 Newton. Agar pegas Y juga bertambah 15 cm, berapakah besar gaya yang harus menarik Y? Oke, jadi di sini ada dua buah gambar rangkaian pegas yang dimana untuk X itu digambar seri, dirangkai secara seri, 3 pegas dirangkai secara seri dan ditarik dengan gaya F sebesar 150 Newton dan panjangnya bertambah 15 cm. Nah, untuk pegas Y dia dirangkai gabungan, 2 pegas dirangkai paralel plus hasil paralelnya itu diserikan dengan pegas yang ketiga.
Nah, ditarik dengan gaya F. Nah, ini yang akan kita cari berapa besar gaya F untuk pegas Y agar pertambahan panjangnya juga 15 cm. Oke, kita ke pembahasan. Yang pertama adalah pengganti konstanta pegas X. Kita tentukan pengganti konstanta pegas X karena keenam pegas ini sama, identik ya. Oke. Jadi 1 per Kx kita gunakan 1 per Kx sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 sama dengan 3K, karena identik otomatis K1, K2, K3 itu sama nilainya, jadi kita langsung jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3 per K. Jadi untuk nilai Kx sama dengan K per 3 Newton per meter. Oke, selanjutnya adalah kita tentukan nilai dari pengganti konstanta pegas untuk pegas yang dirangkai pada sumbu Y. Oke, yang pertama pegas 1 dan pegas 2 kita langsung jumlahkan karena dia paralel, jadi hasilnya adalah 2K. Kemudian kita serikan dengan pegas yang ketiga, jadi kita gunakan 1 per Ky sama dengan 1 per Kp tambah 1 per K3. Nilainya adalah 1 per 2K, 2K diambil dari nilai Kp tambah 1 per K. Nah, hasilnya adalah kita samakan penyebutnya, kita gunakan penyebut 2K, jadi 2K bagi 2K itu 1, jadi kali 1, 1, tambah 2K bagi K itu 2, dikali 1 hasilnya 2, jadi 1 tambah 2, sehingga diperoleh K per 2K, sehingga nilai dari KY adalah 2K per 3 Newton per meter. Jadi kita sudah memperoleh nilai dari Kx dan KY. Oke, selanjutnya adalah kita ingin menentukan untuk pertambahan panjang X dan Y itu sama, jadi yaitu 15 cm, dan sehingga kita bisa tuliskan persamaannya delta X, pertambahan panjang X dan pertambahan panjang Y itu sama, sehingga kita bisa substitusi persamaannya menjadi Fx per Kx sama dengan Fy per Ky. Ini diambil dari rumus gaya pemuli yang dimana rumus umumnya itu F sama dengan K kali delta X. Oke, kita substitusi nilainya, kita tinggal substitusikan nilainya jadi 150 itu nilai dari Fx per K per 3 itu nilai dari Kx sama dengan Fy per 2K per 3 itu nilai dari Ky. Nah, untuk lebih sederhananya kita bisa bagi 3 bagi 3 itu hasilnya 1, karena dia bersebelahan dan berada pada tempat yang sama, itu menjadi masing-masing menjadi penyebut. Jadi 3 bagi 3 itu 1, K bagi K juga itu 1, jadi tersisa 150 per 1 sama dengan Fy per 2K. Nah, kita tinggal kali silangkan sehingga diperoleh hasil Fy sama dengan 150 kali 2, diperolehlah Fy itu 300 Newton. Jadi agar Y juga bertambah panjangnya 15 cm dibutuhkan gaya sebesar 300 Newton. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 4, dua buah pegas dengan konstanta pegas K1 sama dengan 100 Newton per meter dan K2, oke, mohon maaf di sini seharusnya K2 yaitu sama dengan 200 Newton per meter. Dirangkai secara paralel. Nah, kita perhatikan gambarnya, seperti ini gambarnya. Jika pada gabungan pegas diberi beban bermassa 60 kg, maka gaya yang diterima pegas 1 dan pegas 2 adalah, oke, jadi kita ingin menentukan berapa pembagian gaya yang diterima oleh F1 dan F2. Nah, kita langsung ke pembahasan. Jadi diketahui F kita ambil sama dengan M kali G, yaitu massa kali kecepatan gravitasi, sehingga 600 Newton. Jadi 600 itu Newton itu nilai dari F, gaya secara keseluruhan yang menarik pegas 1 dan pegas 2. Kp, nah kita langsung menentukan tetapan pegas untuk pegas yang dirangkai secara paralel, yaitu K1 tambah K2 sama dengan 100 tambah 200 itu 300 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai F1 dan F2. Jadi berapa nilai F1 dan F2, berapa gaya yang berpengaruh ke F1 dan gaya yang berpengaruh ke F2 dari F600 Newton tersebut. Nah, kita ke penyelesaian. Yang pertama ya, kita meninjau dulu persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X, sehingga 600 itu sama dengan 300 kali delta X. Jadi kita ingin menentukan berapa pertambahan panjang kedua pegas tersebut. Nah, diperoleh 2 meter, 600 per 300 sama dengan 2 meter. Nah, selanjutnya karena pada susunan paralel itu delta X-nya itu sama antara X1 dan X2. Jadi pertambahan panjang untuk
X1 pegas 1 dan pegas 2 itu sama, itu 2 meter. Sehingga diperoleh F1 itu sama dengan K1 kali delta X1. Jadi kita tinggal langsung masukkan ke rumus persamaan hukum Hooke, yaitu F1 sama dengan K1 kali delta X1. Substitusi nilainya 100 kali 2 sama dengan 200 Newton. Itu untuk F1. Selanjutnya untuk F2, kita gunakan rumus yang sama, K2 kali delta X2, yaitu 200 kali 2 sama dengan 400 Newton. Jadi, masing-masing gaya yang menarik atau yang diterima oleh pegas 1 dan pegas 2 adalah 200 Newton dan 400 Newton. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 5. Pegas yang disusun seperti pada gambar, kita perhatikan gambarnya. Oke, tiap-tiap pegas konstantanya K. Maka konstanta sistem pegas pada gambar adalah, jadi pada gambar ini termasuk rangkaian pegas, susunan pegas yang dirangkai secara gabungan antara paralel dan seri. Nah, kita ingin menentukan berapa nilai tentapang konstanta keseluruhan. Oke, kita langsung. Nah, seperti ini. Jadi, apabila paralelnya pegas 1 dan pegas 2 kita sudah dapatkan, kita misalkan digambarkan seperti ini. Kemudian ini K2 adalah pegas yang di tengah. Kemudian K3 adalah paralel antara K4 dan K5. Oke, seperti itu ya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Jadi kita langsung gunakan, karena rangkaian terakhirnya adalah secara seri, kita gunakan langsung tetapan pegas secara seri, yaitu 1/Kx sama dengan 1/Kp1, yang ini ya, 1/Kp1 yaitu nilainya K1, tambah 1/K2 yang di tengah ini, tambah 1/Kp2 hasil paralel dari pegas yang paling bawah antara ini yang dua ini. Oke, selanjutnya kita ubah, kita substitusi nilainya 1/2K diperoleh dari K tambah K karena dia paralel, jadi 2K, tambah 1/K nilai dari pegas ketiga, tambah 1/2K, jadi ini juga paralel, jadi K tambah K hasilnya 2K. Kita samakan penyebutnya, diperolehlah 1 tambah 2 tambah 1/2K, jadi kita ambil penyebutnya 2K. Hasilnya adalah 1/Ks sama dengan 4/2K. Kita tinggal kali silangkan atau langsung kita tuliskan nilainya, Ks sama dengan 2K per 4 atau 1/2K. Jadi tetapan pegas untuk sistem pada gambar ini adalah 1/2K. Oke adik-adik, itulah beberapa pembahasan tentang susunan pegas yang dirangkai secara seri dan dirangkai secara paralel. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat untuk adik-adik dan bisa dijadikan referensi untuk adik-adik belajar. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada video ini, karena tidak lain itu disebabkan oleh keterbatasan ilmu saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.